Yo guys, and welcome back again di channel HKC Page bersama Kuat Minero. Oke, di video kali ini, sesuai yang udah bisa kalian lihat di judul, aku mau review salah satu anime misteri yang baru aja rilis untuk musim ini. Anime ini berjudul Kaito Otome to Kamikakushi, atau judul bahasa Inggrisnya Mysterious Maiden and Mysterious Disappearance. Oke, bagaimana dengan reviewnya? Sebelum itu, kita intro dulu. 博士ページお願いします。 Kaito Otome to Kamikakushi, sebuah anime yang bergenre misteri, di mana menceritakan tentang seorang cewek bernama Sumireko yang bercita-cita menjadi seorang novelis dari kecil, akan tetapi pada akhirnya dia membuang mimpinya tersebut karena merasa tidak ada bakat. Dia pun pada saat dewasa bekerja sebagai kasir di toko buku, dan pada suatu ketika ada orang misterius yang mengirimkan buku aneh ke toko bukunya. Kejadian aneh pun dimulai setelah Sumireko membaca buku tersebut di mana dirinya tiba-tiba mengecil. Akan tetapi, untungnya di sini ada teman kerja Sumireko yang bernama Adesino yang nolong Sumireko. Dan cerita pun dimulai, di mana Sumireko dan Adesino pun mulai melakukan penyelidikan terhadap buku-buku misterius ini. Akan tetapi tampaknya di sisi lain, sosok Adesino sendiri cukup misterius dan menyimpan suatu rahasia yang akan terungkap seiring perjalanan animenya. Adaptasi anime ini diambil dari seri manga dengan judul serupa karya Najuma Sensei yang udah rilis sejak 2019 lalu. Anime ini kedepannya dijadwalkan akan tayang sebanyak 12 episode dan digarap sama studio yang bernama Studio Zero G, studio yang sama yang ngegarap anime Grand Blue. Dari segi premis dan apa yang disajikan dari episode 1 menurutku pribadi yang belum pernah baca manganya, aku bisa bilang anime ini cukup menarik. Genre misteri yang dibungkus oleh elemen supranatural dengan konsep suatu seni sastra dan legenda-legenda pada literatur tertentu benar-benar membuka pandangan dan antusiasme para penonton, terutama aku pribadi. Aku benar-benar suka bagaimana penulisan cerita anime ini, di mana buku-buku misterius yang menjadi elemen penting dan utama di anime ini sendiri terdiri dari berbagai efek terhadap pembacanya, yang membuat setiap investigasi yang berjalan kerasa sebagai sesuatu yang benar-benar baru. Ini memang penerapan yang udah paling benar untuk suatu genre misteri, di mana emang seharusnya setiap episode, penonton akan semakin dibuat penasaran, dan di episode-episode selanjutnya, kita mengharapkan adanya suatu permasalahan atau rahasia yang terungkap dengan cara yang benar-benar gak terduga. Sepanjang kita ngikutin anime ini, nantinya juga akan diperkenalkan karakter lain yang juga gak kalah misteriusnya sama Adesino-kun, sekaligus memperkaya karakterisasi dan menambah lore baru yang juga membuat penonton tertarik menunggu kelanjutan dan kisah karakter itu sendiri. Feel anime ini kerasa cukup horor, tapi menurutku gak setegang itu, karena anime ini sendiri bukanlah anime yang bergenre utama horor. BGM dan OST-nya juga cukup reliable untuk anime misteri, dan benar-benar mendukung vibe untuk anime ini. Dari aspek lain seperti visual, anime ini gambarnya bagus, dan sejauh aku nonton gak ada frame yang buruk karena anime ini sendiri tentunya bukan anime action, yang membutuhkan perhatian khusus dari aspek tersebut. Beberapa shot di anime ini bisa aku katakan agak sedikit yabai des, tapi ya itu udah lumrah lah di anime zaman sekarang dan udah bagian dari kultur peranimean yang kita kenal dengan istilah fanservice. Tapi aku pribadi agak sedikit terganggu dengan desain Sumireko yang ya lu bisa simpulin sendiri lah ya. Terakhir sebagai kesimpulan, anime ini sangat recommended buat kalian yang nyari genre supranatural dengan konsep dan desain plot yang menarik. Menurutku pribadi ini anime sebenarnya cukup fresh karena tema yang diangkat. Desain dan juga art style anime ataupun manganya sendiri aku pribadi agak ngerasa mirip dengan Enen no Shobotai, terutama untuk desain matanya. Dan menurutku pribadi desain matanya itu adalah suatu hal yang menambah daya tarik seri ini kalau kita membahas dari aspek detail visual. Sejauh ini aku gak nemu kekurangan yang benar-benar bisa disebut suatu kekurangan selama beberapa penayangan episode animenya. Cuman ada beberapa bagian di episode 1 yang menurutku agak rancu dan membingungkan jatuhnya, seperti pada saat si Sumireko jadi kecil gitu. Itu ada beberapa logika yang agak gak masuk akal aja gitu menurutku pribadi. Overall aku pribadi bakal kasih rating 7,8 untuk anime ini. Ya masih recommended, bahkan terbilang bagus untuk kalian tonton, dan salah satu anime yang menarik untuk musim ini. So bagaimana dengan pendapat kalian tentang anime ini? Dan anime apa yang harus aku review selanjutnya? Silahkan langsung aja sikat kolom komentarnya, oke? Segitu dulu dari aku Nero, sampai jumpa di next video and bye-bye.